Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama kami dari kelas 10-11 SMA Negeri 13 Surabaya. Bersama saya Farah Devina Juventia, absen 14. Saya Firsa Edistanti, absen 15. Saya Nazwa Absar Wahyudi, absen 28. Saya Dwi Amrani Nurlaili dari absen 11. Dan saya Ariza Garamora Putri dari absen 4. Di sini kami akan memaparkan materi ekonomi tentang Prinsip dan penerapan ilmu ekonomi, penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, ciri prinsip ekonomi, Macam-macam prinsip ekonomi. Dan fakta ekonomi. Yuk langsung saja kita lihat. selamat menonton. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fakta ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi RI di atas 5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan ekonomi Indonesia sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi terkuat. Kita termasuk negara dengan pertumbuhan terkuat dan persistensi yang tinggi. Kita terus-menerus mempertahankan pertumbuhan di atas 5% selama 6 kuartal terakhir, ujar Sri Mulyani. Yang kedua, tanggapan Sri Mulyani. Hal tersebut membuat Menteri Keuangan itu yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat dan di atas 5% pada tahun ini dengan kisaran proyeksi pertumbuhannya di 5,0% hingga 5,3% dan pemerintah optimis target tersebut bisa tercapai. Nomor 3, proyeksi lembaga dunia. Adapun berbagai lembaga dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti IMF yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0% di 2023 dan 5,3% di 2024. Lalu, World Bank memproyeksikan di 4,9% di 2023 dan 4,9% di 2024. Kemudian, Bloomberg Consensus memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,7% di 2023 dan 5,1% di 2024. Nomor 4, pertumbuhan stabil menjelang pemilu 2024. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pertumbuhan konsumsi diprediksi akan tetap stabil menjelang pemilu 2024. Yang terakhir, nomor 5, Bank Dunia prediksi ekonomi Indonesia melambat. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia akan melambat tahun ini lantaran FDI di Indonesia nilainya lebih rendah dalam produk domestik bruto atau PDB negara karena beberapa pembatasan pasar. Prinsip ekonomi yang ada pada umumnya merupakan interaksi antara beberapa pihak, di mana terdapat hubungan antara pertumbuhan, perdagangan, keunggulan, kompetitif, dan batas kemungkinan produksi. Pada prinsipnya, ekonomi digunakan untuk memenuhi permintaan tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Prinsip ekonomi juga dapat berarti pilihan yang dibuat konsumen dan faktor serta perilaku yang mempengaruhi pilihan tersebut. Peranan konsumen sendiri sangat penting. Tanpa adanya konsumen, semua rantai pasokan tidak akan berjalan. Karena itu, konsumen merupakan kunci dari keberlangsungan suatu produk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 5 ciri prinsip ekonomi. 1. Bertindak rasional, artinya selalu berpikir menggunakan akal sehat tanpa melibatkan emosi dan hawa nafsu sebelum melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi. 2. Bertindak ekonomis, yakni melakukan suatu kegiatan ekonomi dengan perencanaan yang matang dan melalui perhitungan yang cermat. Bertindak ekonomis menjadikan seseorang mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya serta menghindarkan diri dari kebiasaan boros atau foya-foya. 3. Bertindak hemat, artinya membeli barang atau jasa hanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. 4. Membuat skala prioritas, yakni memenuhi segala kebutuhan yang ada dengan membuat urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya dari yang tidak mendesak sampai yang paling mendesak. 5. Selalu bertindak menggunakan prinsip cost and benefit, yaitu selalu memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan diterima dari suatu tindakan atau kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Lanjut nomor 6. Standar hidup negara bergantung pada kemampuannya dalam
memproduksi barang dan jasa. Standar kehidupan suatu negara berbanding lurus dengan kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. 7. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Perdagangan adalah tatanan kegiatan terkait transaksi barang dan atau jasa di dalam negara dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. 8. Harga akan meningkat jika pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang banyak. Tingginya tingkat peredaran uang akibat tingginya produksi uang itu sendiri menyebabkan nilai uang menjadi kurang berharga. Hal ini kemudian menyebabkan harga barangnya naik karena nilai dari uang tersebut menurun. 9. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Trade-off antara inflasi dan pengangguran sifatnya hanyalah sementara, namun dapat berlangsung bertahun-tahun. 10. Semua orang lebih tanggap kepada insentif. Umumnya, orang akan lebih aktif bila ia mendapatkan keuntungan tambahan dari yang akan ia kerjakan. Hal ini menjadi dasar 10 prinsip ekonomi di mana orang akan lebih beraksi jika ada timbal balik yang didapatkan. Contoh, seseorang akan bekerja sesuai porsi saat penghasilannya sama dengan yang sebelumnya. Namun, saat mendapatkan insentif, maka ia akan bekerja secara lebih ekstra dibandingkan sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi diterapkan dalam 3 kegiatan yang berbeda, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Prinsip ekonomi juga digunakan sebagai panduan dalam memperkecil resiko kerugian serta mencapai perbandingan rasional dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan kerugian yang seminim-minimnya. Prinsip ekonomi produsen. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang berperan dalam penyediaan barang atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Proses produksi yang dilakukan oleh produsen sendiri bertujuan untuk menambah nilai guna barang atau menciptakan suatu benda baru yang berguna untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Contoh prinsip ekonomi bagi produsen sendiri diantaranya: yang ke-1, memproduksi barang yang banyak dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, menyesuaikan jumlah produksi dengan jumlah permintaan. Yang ketiga, mencari bahan baku dengan kualitas terbaik namun dengan harga yang masih terjangkau. Yang keempat, memiliki karyawan atau sumber daya manusia yang ahli, terampil, dan disiplin. Yang kelima, menentukan tempat pembuatan barang atau jasa yang dekat dengan sumber bahan baku dan juga dekat dengan tempat pemasaran. Yang keenam, menggunakan alat berteknologi yang tepat guna supaya lebih hemat serta ramah lingkungan. Yang pertama, prinsip ekonomi konsumen. Konsumen adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Konsumen hanya akan menggunakan produk tanpa menjual kembali produk yang ia beli kepada pihak-pihak tertentu. Peranan konsumen sendiri sangat penting. Tanpa adanya konsumen, semua rantai pasokan tidak akan berjalan. Karena itu, konsumen merupakan kunci dari keberlangsungan suatu produk. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan konsumen dalam menerapkan prinsip ekonomi diantaranya: yang pertama, membuat prioritas terhadap barang atau jasa yang akan dibeli dengan memperhatikan manfaatnya terlebih dahulu. Yang kedua, menghindari gaya hidup boros dan berfoya-foya. Yang ketiga, memilih barang dengan kualitas terbaik. Yang keempat, melakukan tawar-menawar. Yang kelima, membandingkan pengeluaran dan pemasukan, sehingga jangan sampai besar pasak daripada tiang atau lebih besar jumlah pengeluaran daripada jumlah pemasukan. Distributor adalah orang atau kelompok yang menyalurkan sebuah produk ke konsumen akhir. Distributor juga merupakan pihak yang membeli produk dari produsen dalam bentuk jadi tanpa adanya proses perubahan atau modifikasi untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen, baik secara langsung ataupun melalui retailer seperti warung, toko, supermarket, minimarket, dan lainnya. Distributor juga berperan menyimpan barang atau jasa dalam waktu tertentu,
sebelum menyalurkannya ke pedagang lain atau konsumen. Bagi pelanggan, distributor mempermudahkannya mendapatkan atau membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin suatu konsumen membeli barang dari produsennya langsung. Kenapa kok nggak mungkin? Ya mungkin saja, tapi untuk barang-barang yang memang sesuai dengan standar pabrik atau biasanya menggunakan pabrik, tidak mungkin kan kita sebagai sebagai konsumen membelinya langsung ke pabrik. Pasti kita juga membutuhkan distributor yang menyalurkannya dari pabrik, dari produsen ke kami sebagai konsumen akhir. Prinsip ekonomi yang harus diperhatikan oleh distributor. Yang pertama adalah penggunaan saluran distribusi yang baik, juga mencari alat angkut yang ekonomis. Distributor dapat menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan cepat, tepat, murah, namun tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal. Gimana caranya sih? Ya seperti yang tadi, penggunaan saluran distribusi yang baik, yaitu mencari alat angkut yang tepat, kira-kira menggunakan truk, pick up atau apapun yang memudahkannya, juga mencari bahan bakar yang sesuai. Yang kedua adalah dalam menentukan tindakan, seseorang distributor harus mengetahui cara yang paling efektif dan efisien untuk mampu menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Maksudnya gimana sih? Jadi apa yang konsumen butuhkan itulah yang dia jual. Jadi untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Yang ketiga adalah klasifikasi barang atau jasa, yaitu kegiatan memilah-milah produk sesuai jenis, ukuran, dan banyaknya sebelum sampai ke konsumen. Distributor juga sebaiknya memperhatikan daya beli masyarakat atau daya beli target marketnya, terutama masa expirednya ya para distributor. Yang keempat adalah promosi. Distributor juga memiliki fungsi promosi, yakni ikut mengenalkan barang atau jasa kepada konsumen. Ia haruslah memberikan pelayanan yang baik agar mampu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi kalau misalnya kita di-treat atau dilakukan baik oleh distributor, kita senang dong sebagai konsumen dan kita akan terus membelinya. Dan promosi yang menarik serta promosi yang menggiurkan, promo contohnya. Yang kelima adalah menyalurkan barang secara tepat waktu dengan hati-hati supaya tidak terjadi kerusakan pada barang yang diantar. Itu sangat penting sekali dalam prinsip distributor. 10 penerapan prinsip ekonomi. Yang pertama adalah pengorbanan biaya dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu. Maksudnya gimana sih? Biaya disebut juga dengan opportunity cost, yaitu pengorbanan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua adalah berpikir rasional. Rasional adalah pengambilan keputusan menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Ketiga, ada pasar sebagai tempat terjadinya kegiatan ekonomi. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang atau jasa maupun tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Selanjutnya adalah pemerintah memiliki kewenangan untuk meningkatkan faktor produksi, intervensi di bidang ekonomi. Biasanya dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima ada trade-off dan opportunity cost. Pada setiap pengambilan keputusan ekonomi, seseorang akan dihadapkan pada suatu pilihan, di mana pilihan yang satu akan mengorbankan pilihan lainnya. Maksudnya gimana sih? Di sini saya akan kasih contoh satu. Misalnya kalian disuruh memilih antara laptop dan motor. Kira-kira di kehidupan kalian lebih butuh mana? Dan kalian harus mengorbankan salah satunya. Lanjut, ada apa lagi ya? Selanjutnya yang keenam adalah standar hidup negara bergantung pada kemampuannya dalam memproduksi barang dan jasa. Standar kehidupan suatu negara berbanding lurus dengan kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Seperti itu. Nomor 7, perdagangan menguntungkan semua pihak. Maksudnya gimana sih?
Perdagangan adalah tatanan kegiatan terkait transaksi barang atau jasa di dalam negara dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, imbalan maupun uang dan lain sebagainya. Next, yang ke-8. Ada apa lagi ya? Yang ke-8, harga akan meningkat jika pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang banyak. Loh, kok bisa? Tingginya tingkat peredaran uang akibat tingginya produksi uang itu sendiri menyebabkan nilai uang menjadi kurang berharga. Seperti pada contohnya di Zimbabwe. Di Zimbabwe guys, uang 1 miliar itu cuma bisa dibuat untuk membeli telur. Sama halnya jika pemerintah mencetak uang dalam bentuk yang banyak atau jumlah yang banyak, itulah yang bakal terjadi dan menyebabkan nilai uang menjadi kurang berharga. Hal ini kemudian menyebabkan harga barang yang naik karena nilai dari uang tersebut menurun. Yang ke-9 adalah masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Trade-off antara inflasi dan pengangguran sifatnya hanyalah sementara, namun dapat berlangsung bertahun-tahun. Yang ke-10, semua orang lebih tanggap kepada insentif. Umumnya, orang akan lebih aktif apabila ia mendapatkan keuntungan tambahan dari apa yang akan ia kerjakan. Hal ini menjadi dasar dari 10 prinsip ekonomi di mana orang akan lebih beraksi jika ada timbal balik yang didapatkan. Jadi kalau misalnya orang itu mendapatkan timbal balik dari interaksi yang dilakukannya, pasti mereka akan merasa senang. Contohnya gimana sih? Misal ya guys, seseorang yang bekerja sesuai porsi saat penghasilannya sama dengan yang sebelumnya, namun saat mendapatkan intensif atau kelebihan gaji, maka ia akan bekerja secara lebih ekstra dibandingkan sebelumnya. Itu tuh menurut saya dan semuanya, pasti kalian juga begitu kan? Kalau kalian melakukan sesuatu ada timbal balik lebihnya, kalian bakal lebih semangat melakukan kegiatan tersebut, apalagi sesuai dengan apa yang kalian butuhkan atau sesuai dengan minat dan bakat kalian, seperti itu. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.